Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi fungsi kuadrat, yaitu menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Nanti ada sekitar 4 soal yang akan saya bahas di video saya kali ini. Baik, untuk soalnya, tentukan persamaan grafik fungsi untuk setiap grafik berikut ini. Untuk yang A, grafik fungsinya nih ya, yang diketahui adalah titik potong dengan sumbu X ya, titik potong dengan sumbu X dan satu titik, yaitu di sini adalah titik puncak ya, puncak. Nah, untuk yang A kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan A dikali X dikurang X1. Jadi karena yang diketahui adalah titik potong dengan sumbu X ya, kita menggunakan persamaan ini, X dikurang X2. Nah, kita cari dulu A-nya ya. Kita cari dulu A-nya. Nanti X1 dan X2-nya kita pakai yang negatif 7 dan negatif 1. Nah, kita masukkan Y-nya, karena di sini yang diketahui adalah satu titik. Nah, kita cari A-nya dengan memasukkan Y-nya 18 dan X-nya negatif 4 ke persamaan ini. Kita masukkan, kok plus, kok min ya. Ini 18 ya, 18 sama dengan, nah, A-nya kita cari. Nah, X-nya kita ganti dengan negatif 4. Negatif 4 dikurang, yang ini negatif 7 ya. X1-nya misalkan negatif 7. Berarti ini negatif 7. Kemudian negatif 4 dikurang X2-nya yang negatif 1. Berarti negatif 1. 18 sama dengan A. Dikurangin ya. Negatif 4 dikurang negatif 7. Ini jadinya plus, berarti negatif 4 plus 7. Negatif 4 plus 7 itu 3 ya. 3. Kemudian yang ini negatif 4 ditambah, ini jadinya plus ya. Negatif 4 ditambah 1. Negatif 4 ditambah 1 berarti 3 ya. Negatif 3. Nah, kita kalikan. 3 dikali negatif 3 negatif 9 A. Berarti nanti A-nya sama dengan 18 per negatif 9 atau sama dengan negatif 2 ya, negatif 2. Nah, ketemu, kita masukkan ke persamaan ini lagi ya. Kita masukkan Y sama dengan, nah, Y-nya tetap nih. Kita nggak ubah lagi menjadi 18, tapi tetap dalam bentuk Y. Y sama dengan A-nya ketemunya negatif 2 ya, negatif 2. Kemudian X-nya tetap ya. Kita nggak perlu ganti lagi. Ini jadinya plus ya. Plus 7, karena kan negatif ketemu negatif ya, 7. Kemudian ini X jadi plus 1. Ya, berarti nanti Y-nya sama dengan negatif 2. Yang ini kita kalikan dulu. X kuadrat. Ini kali ini plus X. Ini kali ini plus 7X. Ini kali ini plus 7. Sehingga nanti nilainya Y-nya sama dengan negatif 2 kali X kuadrat. Ini kita tambahkan ya, karena satu suku atau sejenis ya. Ini suku yang sejenis, berarti nanti 8X plus 7. Nah, baru kita kalikan nih negatif 2-nya ke dalam kurung. Jadinya nanti negatif 2X kuadrat, negatif 2 kali 8X, negatif 16X, negatif 2 kali 7, negatif 14. Ini adalah persamaan fungsi kuadratnya. Ini untuk yang A ya, udah ketemu. Kemudian yang B, sebentar. Nah, yang B ini ya, grafik fungsi kuadratnya seperti ini. Nah,
berarti nanti sama dengan yang A tadi ya. Di sini yang diketahui titik potong dengan sumbu X, kemudian diketahui titik puncak atau salah satu titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat. Nah, kita masukkan ke persamaan yang tadi. Y sama dengan A dikali X, A dikali E kurung buka ya, X dikurang X1, X dikurang X2. Nah, kita masukkan sini. Nah, seperti yang A tadi, kita cari dulu nilai A-nya. Ya, dengan memasukkan Y-nya itu 18. Nah, kalau di sini kan berarti nanti Y-nya 18, X-nya 0 ya. Di sini berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan ya. Y-nya kita ganti dengan 18. Kemudian A, X-nya 0 dikurang X1-nya yang ini negatif 3. Kemudian 0 dikurang X2-nya yang ini ya, 3. Kurang 3. Nah, berarti 18 sama dengan A. Ini jadinya plus ya. 0 tambah 3, 3. Ini 0 dikurang 3, negatif 3. Nah, berarti nanti 18 sama dengan negatif 9A. Sehingga nanti hasilnya adalah A-nya sama dengan 18 per negatif 9 atau sama dengan negatif 2. Nah, ketemu sama dengan cara yang A tadi, kita masukkan lagi ke persamaan ini. Ya. Tapi nilai Y-nya tidak perlu kita ganti ya. Y-nya tetap Y, kemudian A-nya kita ganti dengan negatif 2, X-nya tetap dikurang dengan, nah ini jadinya plus kan tadi, jadi plus 3, kemudian X min 3. Nah, nanti seperti yang tadi, kita kalikan dulu nih. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 3, negatif 3X. 3 kali X, 3X. Kemudian 3 dikali negatif 3, negatif 9. Berarti nanti Y-nya sama dengan negatif 2. X, yang ini 0 ya jadinya. Karena negatif 3X ditambah 3X. Jadinya 0. Kemudian ini min 9. Nah, baru kita kalikan nih. Duanya ke dalam kurung. Ini jadinya negatif 2X kuadrat. Kemudian negatif 2 kali negatif 9 jadinya plus 18. Jadi ini adalah persamaan kuadratnya. Ya. Persamaan fungsi kuadratnya. Ini untuk yang B. Kemudian untuk yang C. Kembali lagi ke atas. Yang C. Nah, ini yang diketahui adalah titik puncak. Kemudian satu titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat. Nah, titik ini kan negatif 8 ya. Berarti ini adalah Y-nya, sedangkan X-nya nanti titik yang ini adalah 0, negatif 8. Karena X-nya 0. Kemudian kalau titik puncaknya jadinya nanti adalah negatif 4,0. Nah, karena yang diketahui titik puncak dan satu titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat, maka kita masukkan ke persamaan ini. Y dikurang Y puncak sama dengan A dikali X dikurang X puncak di kuadrat. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Nah, saya kerjakan di kertas yang lain ya. Sehingga nanti kalau kita masukkan ke sini, ya, Y-nya kita cari dulu A-nya ya, seperti di A dan B tadi. Di soal A dan B, kita cari A-nya dulu. Ya, kita cari A-nya dulu dengan memasukkan Y-nya negatif 8, kemudian X-nya 0. Ya. Kita cari, kita masukkan Y-nya tadi negatif 8 ya, dikurang Y puncaknya adalah 0, kemudian sama dengan A nya dicari, X nya 0 ya.
Di sini 0 ya. Kok koma. Dikurang dengan Y puncaknya negatif 4. Negatif 4 di kuadrat. Berarti ini negatif 8 ya, sama dengan A dikali ini jadi 4 ya, di kuadrat. Berarti nanti negatif 8 sama dengan 16A. Berarti nanti A-nya sama dengan negatif 8 per 16. Atau sama dengan negatif 1 per 2. Nah, ketemu A-nya. Kita masukkan lagi ke sini ya. Dengan Y-nya tetap. Nggak usah pakai tanda kurung kali ya. Y dikurang YP-nya tadi 0. Sama dengan A-nya negatif setengah. Kemudian X dikurang. Jadinya kan plus ya. Jadi X plus 4 di kuadrat. Berarti nanti Y sama dengan negatif setengah. Yang ini dikuadratkan dulu ya. Yang di dalam kurung kita kuadratkan dulu. Jadinya nanti X kuadrat ditambah dengan 2 kali X dikali 4. Jadinya 8X. Ditambah dengan 4 kuadrat 16. Jadi nanti Y-nya sama dengan, kita kalikan ya. Jadinya nanti negatif setengah X kuadrat dikurang negatif setengah kali 8X negatif 4X, negatif setengah dikali 16 negatif 8. Udah ketemu nih. Ini adalah persamaan kuadratnya, persamaan fungsi kuadratnya. Kemudian yang D sekarang. Yang D. Nah, ini seperti soal yang sebelumnya. Yang diketahui adalah titik potong dengan sumbu X. Ini sama dengan soal A dan B. Dan diketahui satu titik yang dilalui. Berarti nanti kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A dikali X min X1 kali X dikurang X2. Nah, seperti yang soal-soal yang sebelumnya, kita cari nilai A-nya dulu. Kita masukkan Y-nya 5. Kemudian kita cari A-nya, X-nya kita masukkan 3. Dikurang dengan X1 yang negatif 2 ya. Ini negatif 2. Kemudian ini 3 dikurang 4. X2-nya 4 ya di sini. Kita ya cari A-nya, ini jadinya plus 2 ya. 3 ditambah 2, 5 ya. Kemudian ini dikurangin, berarti negatif 1. Berarti nanti 5 sama dengan negatif 5A. Berarti A-nya sama dengan 5 per negatif 5. Atau sama dengan negatif 1. A-nya ketemu, kita masukkan di sini. Y sama dengan A-nya kita ganti dengan negatif 1. Kemudian X dikurang, ini jadinya plus ya. Kan 2 nih, jadi plus 2 kali X dikurang 4. Nah, kita kalikan dulu yang ini ya. Ini sama dengan negatif 1. Ini X kuadrat, X kali X kuadrat. X kali negatif 4, negatif 4X. 2 kali X, 2X. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Nah, berarti nanti Y-nya sama dengan negatif 1 dikali dengan X kuadrat. Yang ini jadinya negatif 2X ya. Dikurang 8. Berarti nanti nilai Y-nya sama dengan, kita kalikan nih ke dalam kurung. Negatif X kuadrat negatif 1 kali negatif 2 jadi plus 2X. Negatif 1 kali negatif 8 plus 8. Nah, kita ketemu persamaan fungsi kuadratnya. Baik, demikian ada 4 soal yang sudah saya bahas ya, yang berkaitan dengan materi fungsi kuadrat, yaitu menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Jika yang diketahui adalah grafik fungsinya ya.
Semoga apa yang sudah saya jelaskan di pembahasan soal kali ini bisa kalian pahami ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan di replay lagi videonya atau diputar ulang. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian paham. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.